Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Tumbal Pabrik Peleburan Besi. Setibanya di UGD, Bang Tatang segera ditangani oleh pihak rumah sakit, sementara karyawan lainnya yang mengantar disuruh balik kerja. Karena pada shift malam seperti ini, bosen kadang-kadang tiba, sama seperti shift pagi. Tinggallah Pak Edi dan Amri menjaga Tatang yang sedang pingsan. Setelah kondisi Bang Tatang mulai stabil, namun ia belum sadar dari pingsan, Pak Edi pun mengajak Amri keluar sebentar untuk sekedar ngopi dan melepas stres. Amri pun setuju. Saat di warung kopi, dengan suara pelan, Amri pun membuka obrolan. "Gak bisa kalau seperti ini terus, Pak. Kita harus bergerak. Saya gak tahan kalau harus melihat rekan kantor berguguran seperti ini," ujar Amri. "Betul, Ri. Kita memang harus segera bergerak. Tapi pergerakan kita jangan sampai ketahuan. Kita harus cermat dan berhati-hati," ujar Pak Edi pelan. Mereka berdua memutuskan untuk pulang saja malam itu karena sudah terlalu capek. Lain kali mereka akan berdiskusi bagaimana caranya menumbangkan Bos Zen. Produksi malam itu dihentikan sementara hingga beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, mesin produksi kembali dinyalakan. Bos Zen juga mengumumkan bahwa Bang Tatang dipensiunkan dari perusahaan peleburan besi itu dan diberi pesangon sejumlah 900 juta, 500 juta untuk uang pensiun dan 400 juta untuk kompensasi kecelakaan. Semua yang lembur pada malam hari di saat Bang Tatang kecelakaan juga dapat uang penghargaan sebesar 25 juta karena sudah membantu Bang Tatang dan membawanya ke rumah sakit. Uang yang cukup banyak itu tampaknya efektif untuk mempertahankan semua karyawan agar betah di perusahaan peleburan besi itu. Gaji yang tinggi, banyak bonusan, dan juga perusahaan yang selalu kasih uang lebih membuat siapapun lupa akan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Dan malahan, setiap harinya ada ratusan orang yang ingin mendaftar untuk bekerja di pabrik peleburan baja tersebut. Tidak masalah kalau nyawa taruhannya. Toh gaji di sana besar hingga pegawainya sejahtera. 5 minggu berlalu, tidak ada lagi tanda-tanda gangguan dari pabrik tersebut. Tetapi di suatu malam, gangguan kembali muncul. Kali ini seorang perempuan cantik bernama JJ yang dihantui. Awal mulanya, JJ nekat ikut para laki-laki untuk mengerjakan laporan di shift malam sambil menghitung barang yang ada di gudang. Saat mau ke gudang, Amri sebenarnya sudah mengingatkan bahwa Amri saja yang pergi ke gudang. Lembar data besi, biar Amri yang mengisi semua datanya. JJ sudah terima beres. Amri juga mengingatkan bahwa ada makhluk berwarna hijau yang mengikuti JJ. Ia mengendus-endus JJ karena bau darah menstruasi yang dikeluarkan oleh JJ. Namun, JJ menolak bantuan dari Amri. JJ malah marah dan menuduh Amri mengada-ada dan cari perhatian saja. Dan ia tetap pergi ke gudang untuk mendata besi. Sesampainya di gudang, JJ merinding karena ia sendiri di sana, sementara yang lainnya sibuk bekerja, termasuk Amri. Tapi namanya juga pekerjaan, mau nggak mau harus dilakukan. Ia pun mendata besi itu satu persatu. Tapi saat mendata itu, tiba-tiba saja dari langit-langit gudang turun sosok makhluk. Lalu ada angin kencang yang menerpa gudang tersebut. Angin tersebut menerpa JJ hingga membuatnya geser beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Tampak sesosok wanita cantik mengenakan mahkota lengkap dengan hiasan batu permata. Bajunya bagus, perpaduan warna hijau, kuning, dan merah. Wanita itu tersenyum pada JJ. Lalu ia terbang lagi menembus langit-langit gudang. Setelah itu, JJ pusing dan pingsan. Untungnya, Pak Edi segera sigap untuk menangkap JJ. Rupanya, tadi Amri telah menelepon Pak Edi untuk standby di pintu gudang. Karena JJ bandel gak bisa dibilangin. Takutnya JJ kenapa-napa. JJ pun diantar ke puskesmas.
Setelah membawa JJ ke puskesmas, Pak Edi dan Amri kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas mereka. Beberapa hari kemudian, Amri merencanakan sesuatu. Ia lalu mendatangi rumah Pak Edi pada Minggu pagi. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghapus sistem penumbalan Bozen dan juga membahas beberapa hal lain. Lah iya Pak, JJ kok bisa-bisanya diincar sama Ratu Jin ya? Padahal dia kan cewek. Sementara tumbal yang diminta itu cowok. Kok tadi malam JJ mau diambil sama Ratu Jin ya? Tanya Amri. Enggak, bukan itu masalahnya. JJ sebenarnya nggak mau diambil. Dia diisengin aja. Karena dia mens. Buktinya dia cuma pingsan. Jawab Pak Edi santai. Iya sih, cuma diliatin. Tapi kalau sampai pingsan dan pingsannya itu jatuh ke belakang, apa nggak fatal itu? Saraf-sarafnya bisa kena, bahkan bisa aja lewat tuh si JJ. Ujar Amri. Iya sih, bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Kalau cuma diliatin hantu mah lemes dulu orang nyari, baru pingsan. Aku aja sempat lari kok buat nyelamatin JJ. Itu dia kayak jatuh tertidur aja, gak sampai yang ngejengkang keras gitu. Jawab Edi sambil memegang gelas teh. Ya sudah Pak, kita adakan diskusi dan membaca Al-Quran bareng tiap malam Selasa. Ada dan gak ada jadwal kerja. Kita tetap baca-baca, tapi tetap jangan sampai ketahuan Bozen. Saran Amri. Boleh tuh, kamu atur aja dah gimana enaknya. Ujar Pak Edi. Mereka berdua pun menyusun rencana supaya bisa menetralisir gerombolan jin pemakan tumbal tersebut. Diskusi berjalan panjang dan akhirnya diputuskanlah bahwa mereka ngaji setiap malam Selasa. Amri pun menelepon beberapa orang yang mau diajak baca-baca doa. Dan ternyata ada 2 orang yang mau, yang lainnya gak mau. Setelah itu, Amri pun bertanya lagi pada Pak Edi. Kenapa ya? Kok banyak banget yang gak mau ikut ngaji? Padahal kalau kondisi pabrik aman, kita juga yang seneng. Ujar Amri kepada Pak Edi. Pak Edi tersenyum sejenak, kemudian menjawab pertanyaan Amri. Amri, kamu ini gimana sih? Semua orang itu butuh duit, butuh uang. Kalau mereka ngaji dan melakukan gerakan bawah tanah seperti kita, lalu mereka dipecat, mereka makan apa? Lagian, kerja di pabrik sini enak, Ri. Gaji 7 juta sebulan, di saat yang lainnya masih 2,5 juta sampai 3 juta. Belum bonus, THR, lembur. Banyak di sini tuh. Bisa nyampe 9 juta sebulan, Ri. Jawab Pak Edi panjang lebar. Iya Pak, saya paham. Tapi resiko kecelakaan kan juga besar. Baik murni kecelakaan kerja maupun akibat adanya tumbal. Mereka haus darah Pak. Semua tumbal di sini diserap darahnya. Tatang saja, walaupun batal almarhum, tetap saja ngeluarin darah yang banyak banget untuk makanan para demit peliharaan Bozen. Kata Amri menambahi. Yang kamu katakan semuanya itu benar, Ri. Tapi buat laki-laki seperti kita, apa artinya sebuah nyawa? Asal keluarga bahagia. Aku dulu juga sebelum kamu datang ya gak begini. Aku yang duluan paham. Aku tahu kalau Bozen pakai pesugihan, tapi aku bungkam. Ya ayolah, gaji 30 juta cuman ngawasin kerja anak buah. Siapa yang gak seneng? Mesin udah jalan sendiri, quality control juga ada divisinya. Aku hanya laporan bulanan saja. Jawab Pak Edi santai. Iya Pak, tapi ini soal nyawa Pak. Aku harus bergerak, makanya aku butuh bantuan Pak Edi. Ujar Amri. Ya makanya itu aku mau bantu kamu, Ri. Aku kagum sama kamu, Ri, karena kamu mau bersusah payah membantu mereka. Nanti kita pikirkan lagi kita serang pakai cara apa Bozen ini. Ujar Pak Edi sambil menyeruput teh miliknya. Setelah puas berdiskusi, akhirnya mereka mengadakan yasinan setiap malam Selasa di pabrik tersebut. Dan setiap acara ngaji tersebut, mereka selalu mendengar suara perempuan tertawa. Lalu tiba-tiba tawa perempuan itu berubah menjadi erangan kesakitan. Suara itu selalu terdengar setiap selesai mengaji. Lalu setelah selesai mengaji, mereka selalu menginvestigasi seluruh isi pabrik. Saat lembur, mereka hanya ngaji saja. Tapi saat libur lembur di hari Selasa malam, mereka selalu menginvestigasi terus tentang keamanan pabrik, tentang mesin, sirkulasi udara, penataan gudang dan lain sebagainya. Karena kalau melaporkan Bozen sebagai pelaku usaha yang melakukan pesugihan, pasti ditolak. Tapi kalau mencakup keselamatan kerja,
alat produksi, kualitas produk, manipulasi keuangan, pasti akan segera direspon oleh pemerintah pusat. Mereka juga mencari-cari siapa kira-kira karyawan hasil nepotisme untuk kemudian dikasuskan juga. Bukan hanya itu, mereka juga membersihkan sesajen dan juga jimat-jimat yang kemungkinan disebar di sekitar. Mereka juga menggandeng aliansi buruh untuk mengkaji hal ini, mengkaji tentang keamanan buruh yang berhubungan dengan tumbal-menumbal ini. Makin hari, yang baca tahlil di malam Selasa semakin banyak. Kini, beberapa orang baru juga ikut membaca tahlil dan juga ngaji. Mereka khusyuk dan hikmat sekali. Sampai pada suatu hari, datanglah si Sule. Sembari menghampiri mereka, si Sule ini ngomong ke Amri and the gang. Kalian ini sosokan, munafik. Kalian ini dikaji mahal, koyak tega menumbangkan bosen. Kalau kalian takut, ya nggak usah kerja di pabrik ini. Masih banyak kok yang mau kerja di sini. Ucap Sule sinis. Amri pun menjawab, aku bisa aja resign dari perusahaan ini dan cari kerjaan lain, Lek. Tapi ini soal nyawa, Lek. Aku melihat sendiri temanku ada yang mati. Ada yang pingsan dan ada yang terpotong hanya gara-gara hal sepele. Ya aku tahu, bosen selalu ngasih uang lebih. Tapi siapa yang mau mati tapi nggak menikmati uangnya? Siapa juga yang mau cacat seumur hidup cuma diganti dengan uang 900 juta? Kamu belum pernah ngerasain, makanya kamu bela bosen. Sekarang gini aja deh, hidungmu mampet, nikmat enggak? Tanganmu terkilir dan lemas, enak enggak? Kakimu sakit, harus istirahat, enak enggak kira-kira? Jelas Amri, panjang lebar. Iya benar juga sih, tapi aku tetap butuh makan, Fik. Ujar Sule sambil ngeloyor pergi. Gak apa-apa, Le, aku temanmu. Kalau ini pabrik tutup dan kamu butuh makan, datang aja. Aku tetap teman baikmu. Ujar Amri sambil mengacungkan jempol. Makin hari, pasukan Amri makin banyak. Ada anak baru yang rajin ngaji, ia rekrut juga. Ada anak lama yang peka dan tahu tentang makhluk halus, ia rekrut juga. Alasan pegawai lama ini bungkam walaupun mereka tahu, yaitu karena uang. Malam-malam berikutnya, Bozen kesulitan mencari tumbal. Perusahaan yang tadinya untung sekarang mulai rugi. Amri dan Pak Edi tetap masuk seperti biasa. Dan nampaknya Bozen mulai mencurigai Pak Edi dan Amri. Namun mereka berdua lebih pintar dari Bozen. Mereka selama 6 minggu tidak lagi mengaji, tapi lebih fokus untuk investigasi dan mengkaji tentang pabrik ini. Apa saja hal-hal dasar yang sengaja tidak dipatuhi oleh Bozen. Mereka mencatat dan memfotonya, lalu menyimpan file di laptop dan HP milik Amri. Karena sudah tidak ada acara rutin mengaji, tahlil dan berdoa bareng, para jin yang ada jadi lebih kuat lagi. Bozen pun dengan leluasa melaksanakan aksinya. Karena takut terendus kalau melakukan proses penumbalan, maka Bozen pun bagi-bagi uang sebanyak 5 juta ke beberapa orang. Nah, beberapa orang yang menerima uang ini beserta orang yang ada di dekatnya ini nanti akan mati kecelakaan di jalan raya, bukan di pabrik. Dan waktu kecelakaannya pun dibuat berbeda-beda agar tidak dicurigai. Dan benar saja, satu demi satu mengalami kecelakaan di luar pabrik. Semuanya kecelakaan tunggal atau kelalaian pribadi. Dan selalu setelah pulang kerja atau perjalanan menuju rumah. Sebenarnya, ada satu orang yang menerima uang cuma-cuma itu yang masih bertahan dan belum ditumbalkan. Orang ini bercerita kepada Amri kalau setiap hari motornya berat, seperti ada 10 orang yang ikut bonceng di belakang. Dia juga sering dikejutkan oleh sosok makhluk berwarna hijau bertubuh kurus. Amri sebenarnya sudah mengingatkan untuk membakar uang itu dan tidak membelanjakannya. Tapi terlambat. Uang itu sudah habis untuk tambahan beli laptop anaknya. Satu-satunya orang yang selamat ini pun suatu hari disuruh Bozen untuk memperbaiki atap yang bocor. Amri juga sudah melarang, tapi ia bersikeras untuk tetap memperbaiki atap karena sudah dibayar lagi 10 juta oleh Bozen. Amri pun tidak bisa melarang. Ia pasrah dan lagi-lagi harus merelakan rekan kerjanya. Setelah Bozen memerintahkan pegawai itu memperbaiki atap, mereka semua kedatangan tamu dari vendor CCTV, dan semua pun ikut sosialisasi tentang CCTV ini. Bozen seakan sengaja mengalihkan perhatian para pegawainya yang lain. Dan benar saja, ketika vendor CCTV memberi pengarahan, ada suara keras dari atap lantai 2.
Pegawai yang membetulkan genteng itu jatuh dengan muka duluan yang menghadap ke tanah dan seketika tutup usia. Sebenarnya, Amri dan Pak Edi tahu tentang uang pembawa energi negatif itu. Tapi yang jelas, mereka tidak akan bergerak dan akan tetap diam, karena Bozen sudah mulai mengendus pergerakan mereka. Amri sebagai orang yang baik dan sangat peduli sesama sebenarnya nggak tega kalau harus melihat temannya mati. Tapi di sisi lain, ia menuruti saran Pak Edi untuk tahan dulu. Kalau waktunya sudah pas, mereka akan segera menyerang balik Bozen. 21 hari kemudian, Amri yang telah melakukan gerakan bawah tanah ini mulai mengadakan rapat dengan para buruh. Agung kini yang ditunjuk untuk menjadi ketua. Sementara Randy bagian lapangan, karena Amri sudah capek kerja. Amri dan Pak Edi berperan sebagai penasehat saja. Amri di situ membeberkan banyak bukti kejanggalan keamanan di pabrik. Mulai tidak adanya CCTV, engsel yang kendor, sensor yang mati, alas cetak yang terlalu tipis, serpihan besi yang tajam di parkiran karyawan, mur, rak besi yang hilang dan banyak yang sudah lepas, lantai yang terlalu licin, lampu yang tidak terang di malam hari, tidak ada apar atau alat pemadam api ringan, kebocoran genteng, banyak area gudang yang lembab, sanitasi limbah yang buruk, ukuran dan dimensi besi yang tidak sesuai, lalu terakhir engsel pintu pabrik yang sudah karatan parah. Semua hal itu diserahkan Amri dalam bentuk foto dan catatan tebal. Amri yakin hal ini bisa digunakan untuk mendemo Bozen. Semua pun mendengarkan dengan seksama. Agung pun segera menyusun strategi, dibantu dengan si Jack sebagai korlap. Setelah strategi disusun, mereka pun mulai bergerilya, mengajak pegawai lain di pabrik peleburan logam itu untuk mulai berdemo. Awalnya hanya sedikit yang ikut gerakan mereka, tapi ada angin segar bagi mereka. Bozen yang tadinya menggaji mahal pegawai, kini memotong gaji pegawai. Alasan memotong gaji karena perusahaan sedang krisis. Gaji pegawainya tinggal setengahnya, atau bahkan dikurangi lebih dari itu. Bahkan ada yang hanya digaji 1 juta saja per bulan. Lengkaplah sudah alasan mereka untuk protes dan demo. Bozen yang sedari awal santai dan tidak mencegah kaget dengan karyawannya yang tiba-tiba mengepung area pabrik. Ratusan orang itu menuntut haknya dan menuntut keamanan pabrik diperbaiki. Ratusan orang tampak memadati pintu gerbang pabrik bak lautan manusia. Mereka teriak secara beringas. Bozen yang melihat pemandangan itu bergegas kembali pulang ke rumahnya yang besar dan mewah. Bozen turun dari mobil sport merah miliknya dan panik. Ia masuk ke rumah dengan keadaan setengah berlari. Tumbal yang ia siapkan ternyata kini melawan. Saat sedang santai di rumah, tiba-tiba Bozen kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Pak Marco, orang yang tegas membela hak-hak buruh. Bozen menerima saja kedatangan Pak Marco, karena Bozen tidak tahu siapa Marco. Setelah duduk, Marco pun menjelaskan maksud kedatangannya kemari. Ia juga membawa setumpuk dokumen tentang keburukan perusahaan peleburan besi milik Bozen. Yang paling disorot adalah keselamatan kerja, pengolahan limbah yang buruk, dan sanitasi limbah yang dilimpahkan ke rumah warga. Pak Marco juga mengancam Bozen untuk menempuh jalur hukum apabila ia tidak menuruti saran darinya. Saran dari Pak Marco ada 2. Yang pertama, memperbaiki SOP keamanan pabrik, memperbaiki mesin, rak, memperbaiki pengolahan limbah, sanitasi dan pastinya kembali menggaji pegawai dengan layak. Atau yang kedua, tutup total pabrik dan kasih pesangon seluruhnya. Tentu, Bozen memilih yang pertama. Bozen gak terima dengan pilihan-pilihan itu dan mengancam akan mendatangkan preman sewilayah Bekasi. Lalu Pak Marco juga dengan tenang menjawab, akan dibalas dengan mendatangkan buruh sepulau Jawa. Bukan hanya buruh, tapi juga para satpam. Tentu, Bozen akhirnya ciut dan memilih opsi nomor 2, yaitu penutupan pabrik dan pemberian pesangon. Pabrik masih beroperasi hingga 2 bulan. Baru pada bulan September 2015, pabrik ditutup. Selama penyelesaian masa kerja dan transisi tutup inilah teror mulai menghantui Agung, Jack, dan juga Amri. Kalau Amri selalu dikirimin santet seperti di awal cerita. Kalau Jack dan Agung selalu dikirimi guna-guna perceraian dan selalu bertengkar di rumah tangganya.
Untuk Amri sendiri, awal-awal ia dan keluarganya aman-aman saja. Ibaratnya santetnya nggak tembus ke dia atau anak istrinya. Baru pada awal Agustus, santet itu tembus ke anak perempuan Amri yang masih SMP. Beberapa kali Amri bawa ke dokter dan selalu dinyatakan bahwa penyakit yang diderita anaknya Amri ini tidak jelas. HB dan trombositnya juga rendah sekali. Tapi anehnya, anak Amri ini kuat dan tidak pingsan. Para dokter salut dengan kegigihan dan perjuangan anaknya Amri dalam melawan penyakitnya. Karena sibuk merawat penyakit anaknya, maka Amri tidak bisa ikut mengawal tutupnya pabrik peleburan besi dan fokus merawat anak perempuannya. Agung sebagai pimpinan aliansi buruh dan Jack sebagai korlap juga kewalahan karena tiap hari mereka juga cekcok dengan istrinya karena sihir yang dikirim oleh Bos Zen. Untung ada Pak Edi, sang kepala produksi yang ikut membela hak-hak pekerja. Waktu anak Amri sakit itu, tiba-tiba mata anaknya itu melotot. Badannya yang lemas tiba-tiba segar. Ia pun berbicara, tapi dengan suara cowok, mirip suara Bos Zen. Amri, masih baru punya ilmu segitu saja sudah sombong. Lihat nih, anakmu aku buat sakit. Ucap anaknya yang kerasukan. Amri pun berusaha tenang dan berdoa. Ia yakin semua masalah pasti ada solusinya. Beberapa minggu berlalu, pabrik pun resmi ditutup. Banyak pekerjanya yang dapat pesangon termasuk Amri. Saat memberikan pesangon, Bos Zen nampak tersenyum sinis. Tapi Amri cuek saja. Ia berusaha tetap sopan ke mantan bosnya itu dan mengambil uang pesangonnya. Beberapa hari kemudian, datanglah Neng Tati. Neng Tati ini rupanya teman istrinya Amri. Neng Tati awalnya hanya ngobrol-ngobrol dengan istri Amri. Dan di sela-sela obrolan itu, istri Amri curhat soal kondisi anaknya. Tak disangka-sangka, Neng Tati pun bisa membantu. Ia mengusap kepala anak Amri dan dibantu oleh Amri. Mereka berdua berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng Tati juga menarik beberapa lintah gaib yang bersemayam di tubuh putri Amri. Awalnya Amri hanya melihat, namun Amri minta diajari cara menarik lintah gaib ini. Karena Amri punya dasar ilmunya, maka mudah bagi Neng Tati untuk mengajarinya. Setelah 1 bulan, syukurlah dokter memperbolehkan anak Amri pulang. Anaknya pun dipindahkan ke Bandung, ke rumah orang tua Amri. Pembersihan lalu dilanjutkan di sana. Kali ini, Neng Tati dan Amri harus melepaskan ular putih gaib yang ada di tubuh anaknya Amri. Mereka sempat kesulitan dan sempat ngos-ngosan juga. Sampai akhirnya lilitan ular gaib itu berhasil dilepas. Kini, ular gaib itu ikut Neng Tati. Dan anaknya Amri bisa sembuh secara sempurna. Demikian kisah Amri dalam melawan pabrik besi pemakan tumbal. Simpan yang baik, buang yang buruk, dan semoga bisa diambil pelajaran. Terima kasih.